Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi terus mengikuti secara langsung persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 baik dari infrastruktur maupun penyiapan Timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ingin juga meninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Presiden Jokowi pekan ini meresmikan pengoperasian ruas tol Cilenyi-Sumedang-Dauan atau Cisumdawu. Memang banyak problem di lapangan, utamanya urusan pembebasan lahan, pembebasan tanah. Dan kita berada di terowongan kembar, Twin Tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Pembangunan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Masih bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 10 Juli, Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas terkait dengan persoalan pangan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangan pers usai mengikuti rapat antara lain mengungkapkan, rapat tersebut selain membahas persoalan pangan juga membahas hilirisasi dan menghadapi El Nino. Lebih lanjut, Arief Prasetyo Adi menjelaskan pemerintah telah mengatur pembagian tugas terkait dengan persoalan pangan. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional juga mengatakan Presiden Jokowi minta jajarannya untuk mempertahankan atau menurunkan angka inflasi. Beberapa juga catatan inflasi bulan kemarin itu sangat stabil, posisinya ada di 3,5%, sehingga ini yang harus dipertahankan atau kalau memungkinkan akan diturunkan. Sehingga tetap inflasi itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Yang khusus untuk bidang pangan, untuk beras, jagung, dan kedelai itu ditugaskan kepada Perum Bulog. Ya, kemudian untuk yang lainnya yang ada di Perpres 66 produknya itu akan diberikan kepada ID Food. Mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional dalam keterangan pers tersebut, Direktur Utama Bulog Budi Wasiso. Selasa 11 Juli, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat. Presiden yang didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju akan melakukan kunjungan kerja di Majalengka, Sumedang, dan Bandung. Selasa 11 Juli dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat, Presiden Jokowi meninjau kegiatan dan fasilitas Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Presiden usai meninjau dan melihat langsung dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan dirinya senang karena aktivitas di Bandara Internasional tersebut sudah sangat baik. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan Bandara Kertajati juga sudah digunakan untuk embarkasi haji dengan 8.000 jamaah dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji, bandara embarkasi haji untuk kurang lebih 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan
beroperasi penuh. Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap upaya yang terus dilakukan pemerintah akan meningkatkan penerbangan di Bandara Internasional Kertajati itu. Mendampingi Presiden dalam kunjungan itu antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Selasa 11 Juli masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat, Presiden meresmikan pengoperasian ruas tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu di Kabupaten Sumedang. Presiden mengatakan tol yang menghubungkan Kota Bandung dari Jalan Tol Cipularang ke Tol Cipali diharapkan dapat mempermudah konektivitas menuju Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Lebih lanjut, Presiden mengatakan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km tersebut menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah. Dan kita berada di terowongan kembar, Twin Tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati dua terowongan seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Pembangunan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah. Yang dari pemerintah 9,07 triliun, sisanya dari KPBU, dari swasta. Dan kita harapkan dengan beroperasinya jalan tol ini akan mempermudah konektivitas menuju ke Bandara Kertajati. Dulu memang ini kita kerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi. Berbarengan, Bandara Kertajati, Airport Kertajati rampung, jalan tol Cisumdawu rampung. Tetapi sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Airport Kertajatinya selesai, tolnya belum selesai. Sehingga ini mengganggu operasional dari Airport Kertajati. Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, tadi sudah saya sampaikan pagi, di Airport Kertajati, jalan tol Cisumdawu selesai, Airport Kertajati nanti di bulan Oktober sudah operasional penuh. Pada peresmian yang berlangsung di depan terowongan tol tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pihak, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain meresmikan tol Cisumdawu saat berada di Kabupaten Sumedang, Presiden Jokowi juga meninjau aktivitas perdagangan dan menyapa warga di Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Selasa malam 11 Juli dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden Jokowi melihat langsung aktivitas pasar kreatif dan UMKM di Kota Bandung. Presiden dalam kesempatan itu berdialog langsung dengan pelaku pasar kreatif. Alhamdulillah Pak. Happy ya, karena Bapak sangat antusias, terus ngelihatnya juga positif banget, ngedukung banget kita sebagai UMKM untuk terus usaha gitu. Yang mau disampaikan nggak Mbak harapan semoga tempat pasar kreatif Jawa Barat ini semakin berkreasi lebih lagi, semakin ramai, semakin terus ada progres yang lebih baik gitu. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Ridwan Kamil juga terus mendukung kita sebagai UMKM gitu. Presiden Jokowi sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden bersama sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil singgah di kedai makanan hingga menikmati penampilan musik akustik.
Rabu 12 Juli, Presiden Jokowi dalam lanjutan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat melihat aktivitas perdagangan di Pasar Cipahit, Kota Bandung. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu melihat langsung sejumlah harga kebutuhan serta menyapa warga. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang Pasar Cipahit. Presiden Jokowi saat meninjau pasar itu didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Rabu 12 Juli, Presiden Jokowi melihat langsung persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Selain melihat langsung kesiapan infrastruktur Stadion Sijalak Harupat, Presiden Jokowi juga melihat langsung proses penyiapan Timnas Indonesia U17 yang sedang dilakukan tim pelatih Indonesia. Presiden menjelaskan proses seleksi tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di seluruh tanah air. Saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota yang nanti ini tadi saya tanya Coach Bima Sakti berapa yang diseleksi hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, nggak tahu kalau bagus semua ya diambil 187 1, 2, 3 gitu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan yang menentukan stadion untuk pelaksanaan Piala Dunia U17 dilakukan langsung oleh FIFA. Pada kunjungan Presiden itu, selain didampingi oleh sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, juga tampak pelatih Timnas Indonesia yang sedang melakukan proses penyiapan Timnas Indonesia U17. Rabu 12 Juli, selain melihat penyiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 ketika berada di Bandung, Presiden juga mengunjungi workshop Nyoman Nuarte. Pada kunjungan itu, Presiden melihat langsung pengerjaan pilah-pilah sayap Garuda Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi pada kesempatan itu memastikan pembangunan IKN terutama Istana Kepresidenan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kamis 13 Juli, Presiden Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangan kepada wartawan termasuk El Sinta usai mengikuti rapat menjelaskan, rapat tersebut antara lain membahas tentang persiapan Piala Dunia U17. Lebih lanjut, Sandiaga menjelaskan pihaknya diminta Presiden untuk menyiapkan paket-paket wisata dan promosi produk ekonomi kreatif pada perhelatan olahraga dunia seperti Piala Dunia U17. Sandiaga Uno juga menjelaskan pemerintah menyambut baik serta mengapresiasi penyelenggaraan olahraga berkelas dunia di Indonesia seperti kejuaraan dunia bola basket atau FIFA World Cup dan Piala Dunia sepak bola U17. Ya, karena U17 ini kan pasti akan datang dengan orang tuanya, keluarganya. Jadi kita juga menawarkan promosi bagi negara-negara yang kalau kita lihat yang masuk itu yang diundang adalah negara-negara besar dan menjadi target market kita juga. Jadi ini peluang kita dan harus kita optimalkan, kita maksimalkan. Jangan kita pesimis dulu. Menurut saya kita harus optimalkan dulu, apalagi Indonesia ini pariwisatanya sudah bisa bertumbuh jauh di atas target. Kita patut mensyukurinya dan lompatan ini harus kita lanjutkan dengan beberapa inovasi-inovasi sehingga peralatan-peralatan olahraga internasional seperti ini manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dalam beberapa bulan mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia olahraga. Pada 25 Agustus hingga 10 September 2023, Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah bersama FIBA World Cup. Selain itu, pada bulan November hingga Desember, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U17.
Kamis 13 Juli masih di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan kepada wartawan termasuk Radio El Sinta menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas tentang Undang-Undang Anti Deforestasi Eropa. Menurut Erlangga Hartarto, pemerintah memberikan perhatian pada peraturan yang sudah diundangkan tersebut di Eropa. Nah, produk Indonesia yang terdampak itu nilainya senilai 7 billion US dollar. Nah, tentu salah satu yang kemarin kita mengusulkan untuk joint mission dengan Deputy Prime Minister Malaysia dengan Datu Yusof, dan mereka terima usulan joint mission dari Indonesia. Dan oleh karena itu kemarin beberapa parlemen datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Heidi Hutala dan Ben Lange, itu dari Komite International Trade. Kemudian dari dirjennya juga datang ke Indonesia, Dr. Florika Finn. Dan Indonesia akan membahas Joint Task Force ini untuk melakukan dialog dan mendorong agar kebijakan itu tidak diskriminatif dan melibatkan para stakeholder, dan untuk smallholder diberikan capacity building. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai kebijakan dari Eropa itu merupakan kebijakan diskriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia harus terjamin dari praktek deforestasi. Selain Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga tampak mengikuti rapat dengan Presiden. Jumat 14 Juli, Presiden Jokowi menghadiri dan berbicara pada pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN dan negara mitra di Jakarta. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain mengungkapkan ASEAN mempunyai komitmen untuk memperkuat persatuan dan soliditas dan memperkokoh sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan dan menjadi proksi negara manapun. Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara manapun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Untuk itu, kerjasama dan dukungan nyata dari para mitra dan tamu ASEAN sangat kami harapkan. Yang mulia, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum of growth, baik berupa usia produktif yang melimpah, serta kekayaan alam yang juga berlimpah. Kami negara-negara ASEAN, negara yang sedang berkembang, butuh pengertian, butuh kearifan, dan juga butuh dukungan, baik dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat, untuk meninggalkan pendekatan zero sum dan mengambil pendekatan saling menguntungkan. Ada sebuah pepatah di Indonesia, yaitu menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengalahkan yang lain. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya, marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpa ngasorake. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meyakini kehadiran para Menteri Luar Negeri akan menghasilkan manfaat bagi penyelesaian masalah di kawasan dan dunia. Jumat 14 Juli di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso. Dalam kesempatan itu, Budi Waseso melaporkan langsung kepada Presiden terkait sejumlah acara yang akan digelar dan diikuti Kuarnas dalam rangka Hari Pramuka, salah satunya adalah Jambore Dunia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Muhammad Rizkianto, Bayu Istiqlal, dan saya Muslih melaporkan.
Catatan Presiden RI.